dengan masalah dunia yang masalah lingkungan kan besar. Suhu naik nih, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu? Banyak yang menarik, tapi untuk dibagi jadi menarik, efektif dan menarik dari segi bisnis itu agak berbeda. Asap yang keluar di cerobong asap ini warna putih sih. Iya, itu lebih bersih daripada kualitas udara yang ada di jalanan, Ci. Halo semuanya, selamat datang di episode yang kedua dari Circular Talk. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah ngobrolin terkait dengan sistem, tata kelola, dan lain sebagainya yang berat-berat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan kita pengen ngobrolin terkait dengan seperti apa sih selama ini narasi di publik terkait dengan persampahan dan juga tentunya peran generasi muda untuk membawa perubahan di isu persampahan ini. Oleh sebab itu, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ada Jeremy Owen di sini. Halo, Ci. Halo semuanya. Akhirnya kita udah ngejadwalin ini berkali-kali ya. Cuman akhirnya hari ini bisa terwujud. Haleluya. Mau ngobrol apa, Ci, kita, Ci, hari ini? Yes, thank you banget sebelumnya Owen udah bisa ada di sini. Aku yang thank you udah diundang, udah diajak ngobrol, seru banget. Nih kayak beberapa, cuman sedikit podcast di Indonesia yang ngomongin tentang sampah, tentang circularity, dan Sirsak salah satunya, keren banget. Yes, thank you so much, thank you. Kita senang banget bisa ada Owen di sini dan tentunya inilah apa di dunia lingkungan, persampahan atau nggak cuma persampahan dan lingkungan aja, tapi Owen ini udah banyak sekali ini ya apa jejak langkahnya di isu-isu sosial juga gitu ya, mulai dari tanam pohon, terus abis itu air bersih di NTT ya. NTT, terus banjir kemarin pas yang Sumatera. Terus apalagi tuh bangun sekolah, macam-macam semuanya ada beberapa, ya. Tapi sama Erika itu bareng sama Erika juga. Yes. Keren banget dan seneng banget. Aku jujur juga sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan Owen. Berat banget. Aduh, kalau dulu aku sama Owen nggak tahu ya kerjanya ngapain waktu itu ya. Gila. Yes, tapi kita senang banget bisa ada Owen di sini dan tentunya kayak pengennya dengan adanya Owen gimana caranya ini ya kita bisa lihat perspektifnya dan semangatnya gitu. Amin. Dari generasi muda dan supaya hopefully bisa menularkan semangat ini ke yang lain-lainnya juga gitu aja. Kita juga pengen denger sih sebenarnya kayak gimana sih perjalanannya Owen gitu dari mungkin awalnya kuliah di Belanda sampai sekarang bisa jadi Jeremy Owen yang saat ini gitu. Oke, boleh di-share dikit juga. Oke, sebenarnya balik lagi ke dari zaman dulu aku sama kayak orang-orang semua di Indonesia yang mungkin kita nggak mendapatkan edukasi tentang lingkungan sama sekali gitu, Ci. Tapi yang aku dapetin adalah sama orang tua, kita jalan-jalan sama orang tua, diajak keliling-keliling sama orang tua sekeliling Indonesia, kita dikasih lihat keindahan Indonesia, tapi masih ada beberapa masalah-masalah di sana. Contohnya kayak persampahan, ada masalah coret-coret di dinding-dinding tempat turism gitu, pariwisata, dan di situ kayak kita ngerasa kok begini ya, sayang banget. Gimana kalau misalkan ini nggak ada, itu pasti jadi jauh lebih bersih, jadi jauh lebih indah gitu. Karena kita kebetulan privilege-nya dapat bisa diajak keluar negeri, bisa diajak ke Indonesia. Jadi kadang-kadang kita suka ngebandingin, walaupun ya sometimes it's not apple to apple, tapi kita jadi ngebandingin gitu. Gimana kalau misalkan Indonesia bisa sebersih kayak gini, pasti jadi jauh lebih enak, pasti nggak ada banjir. Jadi ke bawahnya tuh dari situ ngerasa kayaknya menarik deh kalau misalkan kita bisa ngelakuin sesuatu nih buat lingkungan di Indonesia. Kita bisa ngapain ya supaya Indonesia tuh bisa bersih. Kita ngebayangin di tahun 2000 berapa gitu misalnya di masa depan Indonesia itu bersih, nggak ada banjir. Padahal bagus banget Indonesia tuh. Betul. Sangat luar biasa. Sangat indah, sangat gitu. Kaya. Dan bahkan kalau kita bandingin pemandangannya sama di luar negeri, Indonesia nggak kalah. Benar. Justru sangat bagus gitu. Banyak banget tempat-tempat indah, keberagamannya, makanannya banyak banget. Jadi benar-benar kaya banget dengan semua hal-hal tradisi, culture, dan kekayaan alam di Indonesia. Tapi kenapa di luar negeri itu jadi jauh lebih terkenal? Di luar negeri itu jadi jauh lebih di highlight. Orang-orang itu jadi kepengennya liburannya ke luar negeri. Ke luar negeri ya daripada ke Indonesia. Betul. Gitu. Itu yang kita mikirin sih, kayak kenapa ya kok bisa kayak gini ya. Jadi
setelah mikir-mikir kayak gitu, akhirnya pun juga kita ngelihat dari segi global, kita ngelihat dari negara-negara Eropa, Amerika, internasional itu semua mengarah ke arah ramah lingkungan. Ya. Semua itu udah mulai menyadari kalau misalkan secara kebutuhan gitu ya, energi fossil fuels tuh bakalan habis dan itu banyak industri ekstraksi, banyak yang merusak lingkungan, banyak yang membuat bumi makin panas, temperaturnya, suhu naik. Jadi dari situlah ngelihat oke, ke depannya berarti we don't have any choice gitu. Kalau misalkan kita nggak punya pilihan apapun kalau misalkan kita nggak mengarah ke arah ramah lingkungan. Jadi kedepannya being environmental friendly itu menurut aku ya, it's gonna be a survival mode untuk kita hidup gitu, untuk kita bisa bertahan hidup. Kalau misalnya kita nggak ke arah sini ya, we're not gonna survive gitu. Betul, dan buat kita ya, bahkan bukan buminya tapi sebenarnya kitanya gitu. Buat kitanya, buat it's gonna be a survival mode buat manusianya karena semua berhubungan kan, dari lingkungan, dari kesehatan, dari manusia. Cuman ya kadang-kadang manusia nggak merasa ini deket gitu. Manusia nggak merasa kedekatan dengan lingkungan dan dengan alam. Jadinya ngelihatnya seperti itu overviewnya. Jadi ya I think there's we need to do something gitu. We need to do something in this. Kita harus melakukan sesuatu untuk bisa ke arah sana juga. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya milihlah jurusan kuliah ilmu lingkungan di Belanda. Kuliah 4 tahun di sana. At first juga nggak mikirin konten tentang lingkungan. Dulu aku ngonten awal-awal 2020 ya nothing about environment gitu. Karena pertama aku juga nggak ngerti. Awalnya bukan dari environment. Bukan sama sekali. Awal random, mukbang lah, jalan-jalan lah, kehidupan di Belanda lah. Cuman ya dari awal juga nggak mikirin gimana caranya orang-orang bisa mau nonton konten-konten tentang lingkungan gitu. Cuman di tengah-tengah perjalanan aku ngerasa selama ngonten itu kayaknya ada yang kurang ya. Gimana caranya supaya bisa ada impact, gimana caranya supaya bikin konten tuh bisa lebih seneng, lebih bernilai gitu rasanya. Akhirnya kita cari cara, cobalah mulai bikin konten-konten yang menyerempet tentang lingkungan ini, tentang sustainability ini. Aku sampein apa yang aku dapetin dari kampus. Karena pun juga sebelumnya aku ya balik lagi, aku zero tentang lingkungan. Dulu buang sampah sembarangan, bahkan nggak ngerti apa-apa konsep-konsepnya. Berarti baru mulai belajar beneran tuh pas kuliah dan Betul. Pas kuliah tuh di Belanda ya. Betul, pas kuliah. Jadi akhirnya dari situ aku ngerasa oke, kayaknya ini menarik kalau misalnya kita bisa sampein ke orang-orang dengan cara yang jauh lebih mudah, dengan bahasa yang lebih gampang. Karena lucunya waktu itu first day of uni di Belanda itu ngomongin tentang carbon footprint. Ya aku gak ngerti sama sekali. What the hell is carbon footprint? Kayak apaan sih carbon footprint ini? Ini jejak kaki karbon tuh maksudnya apa? Karbon ada jejak dilihat kaki. juga gak bisa gitu. Betul, kayak aku nanya sampai ketemu maksudnya apa sih jejak kaki karbon? Maksudnya carbon footprint, carbon emission ini apa? Oke, kalau aku ngerti kalau misalkan kita lagi yang lebih identik kan carbon footprint ini kan kayak kayak emission, kayak polusi, artinya ada asap gitu yang kelihatan. Cuman kalau misalkan kita waktu itu ngomongin carbon footprint di dalam hotel, how much carbon footprint do you emit in when you stay in a hotel gitu misalnya. Aku nanya ke teman, gimana caranya emang kita bisa keluarin carbon footprint di sini? Emang ada carbon emission kalau misalnya kita lagi stay di hotel gitu? Ada, dari sini. Lu lampunya dari mana? Lampu kan dari ini. Listrik yang lu pakai di dalam hotel kan tuh dari semuanya fossil fuels juga, ada gitu sumbernya ya? juga. Oh, I see. Terus barulah sepanjang jalan ngerti, belajar. Akhirnya aku sampein ke orang-orang juga di sosial media gitu. Aku mikir gimana caranya orang-orang di Indonesia, orang-orang yang gak ngerti sama sekali tentang lingkungan, gak pernah punya background tentang lingkungan, gak pernah punya kesadaran tentang lingkungan sama sekali, itu bisa ngerti. Padahal bahasnya susah ini, gimana caranya gitu. Gimana caranya? Nah, tapi sebelum ke situ penasaran deh. Nah, ini kan ada transisi ya. Awal-awal kamu kan bikin konten-konten mukbang lah, Betul. apa. Terus habis itu ini akhirnya decided untuk bikin konten-konten terkait lingkungan. Nah, itu gimana tuh? Karena kan biasanya orang sukanya yang lucu-lucu, yang viral-viral gitu. Nah, begitu balik ke edukasi, nah itu transisinya gimana tuh?
berarti? Sebenarnya ada satu kejadian blessing in disguise juga. Waktu itu akun sosial media pertama aku tuh hilang. Bukan hilang, ada rusak lah. Rusak. Akhirnya yang itu pun video-video yang di situ ya aku udah nggak bisa posting lagi lah. I see. Akhirnya aku mikirin apa ya yang aku pengen bikin. Aku pengen bikin akun baru, tapi gimana caranya supaya bisa berbeda. Akhirnya aku mikir, oke, let's try di lingkungan ini, ngomongin tentang lingkungan. Cuman kalau ngomongin gimana caranya supaya bikin konten lingkungan ini lebih menarik, ya pertama itu sih dari segi bahasa itu jadi jauh lebih mudah. Dan kita nggak bisa memungkiri kalau misalnya orang-orang buka sosial media itu pasti ya mostly untuk entertainment. Yeah. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menyelipkan sisi-sisi lingkungan ini di dalam sosial media, di dalam entertainment yang ada gitu. Yeah. Jadi pun aku ngebagi banget sih gimana caranya misalkan cuman 30% atau 40% doang yang tentang lingkungan, sisanya kita ngomongin hal-hal yang lain supaya orang-orang tetap engage, nggak bosan tentang edukasi terus, nggak bosan tentang lingkungan terus, tapi kita putar. Makanya aku ada bikin beberapa konten-konten lainnya, misalkan kayak waktu itu masih kuliah di Belanda, aku ceritain kehidupan di Belanda, terus baru nextnya videonya ada buang sampah di Belanda seperti apa gitu. I see. Jadi di-combine gitu ya. Karena kalau fully langsung ngomong ini buang sampah gini orang udah males gitu ya. Gitu. Padahal kan target kita kan more engagement, more exposure, lebih banyak orang yang bisa di reach. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang edukasi dan bosen-bosen lagi, at the end Angel lagi yang nonton, yang udah ngerti gitu, buat apa gitu. Bener sih, karena itu sebenarnya problemnya ya. Makanya even di Circular Talk itu sendiri nih ya, pas kita lagi mau bikin ini, gimana nih caranya biar yang nonton tuh nggak cuma orang-orang itu aja yang emang udah paham gitu. Betul. Jadi ada gap antara emang orang-orang yang care dan memang melakukan ekonomi sirkular, buat ya reduce, reuse, recycle dan lain sebagainya. Dengan orang-orang yang di luar sana yang have no clue sebenarnya ini apaan, carbon footprint apa. Bank sampah apa gitu yang have no clue at all gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mentranslate, membridge gap itulah gitu. Betul. Sebenarnya. Ya, itu yang paling penting sih. Gimana cara kita bikin semua masalah itu relatable dengan orang-orang sekarang. Karena orang-orang ngerasa terlalu jauh. Mungkin even mereka nggak merasa itu masalah. Karena udah normal terjadi seperti pada umumnya, sampah di mana-mana kan udah biasa, banjir di mana-mana udah biasa, penebangan pohon di mana-mana udah biasa. Sedih gitu. ya, sampai jadi normalisasi. Jadi gitu normal ya. gitu. Jadi kita nggak merasa oh ini masalah. Suhu naik ya udah biasa ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bener. Padahal kan it's a problem yang kita harus tackle. Betul. Atau mungkin kadang orang-orang tuh terlalu jadi aduh ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. That's also another thing gitu. Jadi karena udah terlalu pusing gitu ya. Betul, karena masalahnya terlalu besar. Kita sebagai masyarakat kecil-kecil kayak gini, sendiri-sendiri kayak gini, kayak kalau kita berubah pun juga nggak bakal bikin impact deh. Pasti banyak yang ngerasa kayak gitu kan. Cuman kalau aku sih selalu berusaha untuk ngubah perspektifnya, di mana kita ngelihat masalah ini besar banget dan kita ngelakuin hal-hal dari yang paling kecil, dari yang paling simple gitu. Jadi kalau aku ngubah perspektifnya, kita bisa menyelesaikan masalah sebesar ini cuman dengan ngelakuin solusi sesimpel ini gitu. Kita ubah mindsetnya kayak gitu sih. Contohnya apa tuh misalnya? Ya, misalkan dengan masalah dunia yang masalah lingkungan kan besar. Suhu naik nih. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu? Orang-orang yang individual seperti kita cuman bisa kita mengurangi penggunaan listrik, kita mengurangi emisi karbon yang ada gitu. Kita bawa tumbler sendiri. Kita individual balik lagi yang paling simpel biasanya seperti itu. Jadi aku mikirnya ya dengan kita ngebawa botol minum sendiri, kita nggak buang sampah sembarangan, ya we saving the planet gitu. Kita juga udah contribute dengan aksi kita. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, Owen penasaran juga sih menurut kamu ya, mungkin berarti tahun berapa tuh kamu mulai ngonten terkait 2022. Dengan yang 2022 tengah. Nah, sekarang kan sebenarnya narasi terkait dengan persampahan nih juga lagi hot-hotnya lah gitu, dan jadi perhatian banget dari pemerintah juga, dan bahkan masyarakat juga gitu, karena udah ngelihat dampaknya sendiri. TPA Bantar Gebang kembali longsor lagi juga, dan dari pemerintah pun juga udah banyak nih harus
kayak gini. Bahkan harus kemarin aku dengar juga pemerintah Jakarta mau mencanangkan semua orang harus pilah sampah nih dari rumahnya gitu. Nah, penasaran sih kalau menurut kamu dari mulai kamu awal dari 2022 sampai sekarang apa sih narasi yang berubah gitu terkait dengan persampahannya? Kerasa sih karena 2020 kita baliknya ke 2020 ya, pas aku awal kuliah lingkungan di Belanda. Nggak ada orang yang ngomongin tentang lingkungan, nggak ada orang yang ngomongin tentang sampah. Adalah sampah kayak ya sampah numpuk, sampah di jalanan banyak gitu. Cuman sedikit banget. Even bahkan 2021 akhir gitu aku ngerasa kayak ini gue salah jurusan gak ya? Kayak gue ngapain kuliah kayak ginian, terus tujuan akhirnya pengen balik ke Indo gitu. Kayak ada nggak di Jakarta, di Indonesia gitu ya? iya, bisa nggak ya ngomongin kayak ginian, bisa nggak ya ngurusin masalah sampah ini, kayak masalahnya nggak bisa diberesin deh. Sampai akhirnya di 2022an gitu banyak tuh yang mulai ngomongin tentang lingkungan karena mungkin COVID udah turun, terus juga waktu itu kita ikut Glasgow COP. COP berapa tuh? Iya, kamu salah satu delegasi untuk COP itu ya? 29 tapi Oh, itu 29. oke. 29. Cuman yang waktu itu Glasgow, Pak Luhut ngomongin tentang lingkungan, Pak Jokowi waktu itu pas masih jadi presiden juga ngomongin tentang lingkungan, kayak wah menarik nih untuk kedepannya, there's hope lah gitu. Akhirnya sampai sekarang pun juga makin banyak yang ngomongin tentang lingkungan, makin banyak konten-konten kreator ngomongin tentang lingkungan juga, Pandawara, terus juga ada beberapa yang lain kayak Bule Sampah gitu kan, banyak juga akhirnya bermunculan. Senang sih akhirnya, apalagi ngerasain impactnya banyak banget orang-orang gitu yang ngikutin aku, bilang kayak Kak, aku mulai pilah sampah di rumah, aku mulai ngelakuin ini, ngelakuin itu, karena nontonin konten kakak, thank you so much. Atau bahkan kayak aku pilih kuliah ilmu lingkungan karena kakak gitu. Jadi kayak menarik lah ya, walaupun aku sebagai masyarakat kecil sendiri kayak gini cuman bisa ngelakuin itu ya, it's something for me gitu. Yes. Dan itu sebenarnya jadi semangat buat betul ini ya. Oh, berarti yang gue lakukan ini nih impactful nih gitu. Betul. Bisa jadi bisa keep going juga gitu. Betul. Menurut kamu sendiri Owen, gimana caranya biar gak cuma viral doang tapi bisa berkelanjutan gitu ya? Kalau berkelanjutan sih lebih ke sistem dan regulasi sih, karena kalau misalnya nggak ada itu ya jatuhnya orang-orang lagi kepengen ikutin, kalau lagi nggak kepengen ya nggak ikutin. Karena kalau nggak ada sistem dan regulasi jatuhnya seperti itu. Jadi paling penting di sana gimana caranya supaya ada regulasi, ada sistem, supaya semua itu berjalan dengan lancar dan baik gitu. Karena sekarang ya kita ya tadi misalkan orang-orang disuruh pilah sampah di rumah, sekarang sistemnya udah ready atau belum? TPA Bantar Gebang misalkan disuruh stop open dumping misalnya. Gimana caranya? Oke, what's the solution then? Kalau ini tutup, solusinya apa? Terus di Bali misalkan permasalahan sampah juga, TPA ditutup, nggak boleh insinerasi ya, nggak boleh insinerator. Nah, what's the solution gitu? Kita butuh solusinya. Itu sih yang paling penting, gimana caranya semua dari segi sistemnya pun juga udah harus ready, dari segi edukasinya tuh udah harus ready supaya orang-orang tuh supaya sistem itu berjalan bersamaan. Yes, setuju. Jadi sebenarnya misalnya nggak boleh, tapi sebenarnya solusinya tuh apa gitu. Iya, betul. Setuju sih terkait dengan itu. Nah, ngomong-ngomong soal solusi kan, kalau kita liatin kegiatannya Owen banyak banget nih yang udah ngelihat langsung gitu ya. Mungkin dari pemerintah, waktu itu ada di Banyumas seperti apa gitu ya. Terus habis itu mungkin kayak daur ulang ke bank sampah, TPS dan lain-lain sebagainya lah, bahkan ke Bantar Gebang gitu ya. Menurut kamu sebenarnya apa sih saat ini ya solusi-solusi di ekonomi sirkular tuh yang menarik gitu? Banyak yang menarik, tapi untuk dibagi jadi menarik, efektif dan menarik dari segi bisnis itu agak berbeda. Contohnya kalau misalnya kita sekarang banyak banget panel-panel yang terbuat dari sampah gitu. Permasalahan adalah itu menarik dari segi estetika, dari segi bisnis, tapi mungkin dari impact nggak bisa sebesar itu. Itu bisa menjadi besar kalau misalnya scale-nya tuh secara manufacturing, termasuk dari segi orang-orang market tuh udah tertarik banget ke arah sana. Tapi masalahnya sekarang di situ
harganya masih sangat tinggi. Jadi susah untuk competing dengan bahan-bahan material yang ada sekarang. Padahal kalau misalnya kita mikir dari segi bisnis, it's penting juga, it's very important kalau misalnya kita mikir dari segi competitiveness. Yes, betul, itu dari segi bahan-bahan daur ulang pasti jadi lebih mahal, prosesnya jadi lebih ribet. Benar. Cuman untuk lebih sustain ya we need to compete with the price gitu kan. Salah satunya. Itu terus juga ada RDF. RDF itu kan reduce refuel, di mana sampah-sampah dikeringin dijadiin pengganti supporter buat batu bara. Gimana caranya itu bisa berhasil ya harus ada off takernya. Off takernya mostly kebanyakan juga industri semen gitu. Betul. Jadi harus di orchestrate semuanya juga bareng-bareng. Gimana caranya supaya kita bikin ini harus langsung ada off takernya dengan pricing point yang pas. Terus juga aku pernah dengar juga even di refuel sampai saat ini tuh masih butuh banyak banget, industri semen tuh masih butuh banyak banget RDF berkali-kali lipat dari yang ada sekarang gitu. Jadi it's an opportunity. Cuman gimana caranya supaya orang-orang tuh ngerasa aman dan nyaman untuk berinvestasi ke sana. Itu kan juga permasalahan lainnya. Betul. Gimana caranya supaya orang-orang tuh berani untuk investasi di sini. Misalkan orang-orang pasti takut kebanyakan, ntar gue investasi sini nggak lama berubah regulasi, nggak lama berubah ini berubah itu, ya gimana mau sustain gitu kan. Betul. Jadi itu yang paling penting, gimana caranya supaya regulasinya ini bisa memberikan keamanan dan kenyamanan untuk orang-orang yang mau berbisnis di bidang lingkungan. Ekosistemnya tuh harus dibangun juga gitu. Betul. Sebenarnya ya, selain off takers, regulasi dari pemerintah dan juga kayak sebenarnya ekosistemnya sih gitu, karena kan semuanya berhubungan ya, dari demand, dari supply, dari tentunya kan udah banyak nih peminatnya dan bisa bikin produknya. Tapi sayang kalau susah dapet supply atau susah dapet demand atau secara regulasi nggak mendukung gitu. Ya maksudnya at the end juga pasti kalau ada gula pasti ada semut gitu kan. Jadi artinya kalau sekarang belum ada semutnya banyak ya, gulanya artinya belum banyak atau belum manis atau belum seenak itu untuk dimakan sama semutnya gitu. Yang akan membedakan menurut aku lebih ke action sih, karena orang-orang di Gen Z itu kebanyakan, ini bisa jadi plus bisa jadi minus ya. Itu lebih seneng melakukan sesuatu langsung action daripada kebanyakan diskusi nggak ada hasilnya, nggak ada real actionnya. Kita tuh pengennya oke langsung real action, ngapain. Cuman kadang-kadang at the end juga jadi gegabah, akhirnya nggak jadi efektif gitu kan. Cuman ya kita kepengennya biasanya seperti itu, langsung lakukan sesuatu. Dan kita mungkin ngerasa kita lahir di zaman yang udah kotor, di zaman yang udah berantakan. Jadi kita mulai terbiasa dengan hal-hal itu. Ada yang kebiasa, ada yang juga jadinya merasa semakin gelisah dengan masalah-masalah yang ada gitu. Akhirnya ada yang udahlah gue tutup mata, udah gak bisa diapa-apain. Ada juga yang malah jadi gila, gue dari lahir kayak gini, gue pengen dong ngerasain nyaman, ngerasain gak banjir, ngerasain gak macet itu seperti apa gitu. Gitu tapi sih. penasaran sih kayak pas kamu sekolah gitu ya, mungkin SMA segala macam, itu udah mulai diajarin belum sih terkait dengan isu-isu lingkungan segala macam? Karena pas aku belum gitu, paling ya kita belajar biologi, geografi ada dan lain aku bahkan sebagainya dari gitu. SMP SMA itu ada dikit-dikit tapi sedikit banget. Yang ada itu adalah action di mana kita kalau misalnya jajan botol-botol plastik itu dikumpulin, ada tempatnya gitu di sekolah. Cuman ya orang-orang juga nggak banyak yang mau ngelakuin itu karena kita nggak tahu alasannya apa, kita nggak ngerti. Cuma Itu ada sih. aja tapi nggak ada, berarti edukasinya tuh belum dijelasin. Cuman nggak tahu ya. Dulu pun juga kayak aku ngeliat itu ya nggak tahu ya apa masih anak bocah juga. Ini ngeliat ada box buat botol plastik sama ada tong sampah. Buang botol plastik tapi ke tong sampahnya, bukan ke situ gitu. Karena kita nggak ngerasa perlu, nggak ngerasa, nggak ada ini nggak ngerti, nggak gitu. ada carrot and sticknya gitu, kayak nggak ada misalnya kalau kamu nggak masukin yang benar nanti ada hukumannya gitu. Nah nanti kan mungkin orang jadi takut tuh, Betul. nggak mau jadi
ngerjain gitu bisa mungkin mulai bisa dari situ. ada penegakannya lah ya. Cuman dari segi pengertiannya pun juga kita nggak terlalu jelas lah, nggak terlalu jelas. We don't have the urgency gitu lah. We don't have the urgency. Why we need to do this? Kenapa kita harus ngelakuin ini? Kenapa kita harus pisahin ini? Buat apa? Ya. Kita nggak ngerasain relatable-nya. Yes, I would yes, say. yes. Jadi ya udahlah, gue ngelakuin ini nggak ngelakuin ini pun juga nggak ada impactnya ke gue gitu. Nah itu yang harus dicari, itu yang harus dijahit. Menarik. Gimana ya caranya menumbuhkan kayak kesadaran itu ke orang-orang gitu. Betul. Instill that values ke orang-orang. Kalau menurut kamu berarti aha moment yang kamu tuh apa berarti? Kalau dari kamu sendiri? Kalau di konten ya, di konten atau cara berkomunikasi itu harus cari relatability-nya. Kita harus menjahit, karena sekarang orang merasa sangat jauh dengan alam, merasa sangat jauh dengan lingkungan gitu. Kita harus cari relatability-nya. Lu tuh sangat deket sama mereka dengan cara misalkan lu buang sampah sembarangan nanti bisa banjir ke lu gitu, atau bahkan ke anak-anak lu atau kemana atau gimana gitu. Motong pohon gitu, lu menebang pohon. Ya ini at the end lu ngerasain panas. Lu ngelakuin sesuatu, lu buang sampah sembarangan juga. Dari segi kontaminasinya, dari segi kontaminasinya itu bisa balik lagi, bisa balik ke lu lagi. Oke, nggak ke lu, bisa balik ke orang-orang yang tinggal di sana, tinggal di daerah yang lu buang sampah sembarangan. Nanti orang-orang buang sampah sembarangan, contoh lah misalkan daerah yang lebih terpinggirkan, ini bisa jadi masuk ke orang-orang yang lu temuin di jalan gitu. Jadi ngerasa lebih dibikin relatable sih. Di situnya sih yang paling penting. Biasanya kan ada beberapa nih, ajakin mereka untuk ngelihat secara langsung gitu ya. Misalnya anak-anak ini ngelihat secara langsung seperti apa sih gitu. Yes, kayak pertama kali aku Bantar Gebang gitu. tuh gila banget sih. Aku gila ini Kapan beneran. tuh pertama kali berarti? 2023. Ini yang kamu nemuin macam-macam barang-barang itu atau ini sebelumnya? Ini sebelumnya. Okay. Sebelumnya. Aku udah berkali-kali sih ke sana. Terus ngeliat kayak gila ini gunung sampah sebanyak ini gitu. Yes, itu katanya kayak 200 lapangan bola tapi ada 12 lantai gitu. Udah 50 meter, 50 lebih meter. Bener. Udah 100% penuh, jadi kayak wah gila banget sih. Yes. Jadi itu sebenarnya pas ngelihat ke sana sendiri, dan pas ke sana itu kan juga nggak cuma ngelihat ini sampahnya banyak, tapi banyak juga sebenarnya orang-orang yang terlibat di sana gitu kan, yang tinggal di sana dan lain sebagainya juga gitu. Owen, menurut kamu sendiri kira-kira berarti selain tadi ya, misalnya tadi kan kayak bikin ini related ke orang-orang gitu. Nah, tapi secara awareness mungkin yang dibutuhkan tuh seperti apa ya gitu. Apakah kita butuh edukasi misalnya dari anak-anak masih kecil nih, misalnya dari SD udah diajarin terkait dengan lingkungan, value-value, mereka nih bisa jadi bawa perubahan gitu. Atau sebenarnya kalau untuk yang orang mungkin yang udah yang udah lebih dewasa gitu, kira-kira awareness apa yang dibutuhkan ya gitu untuk bisa menumbuhkan kecintaannya itu? I would say kayaknya lebih dari segi ya pasti pengertian dari edukasi tentang lingkungan ini seperti apa sih, tentang greenhouse gases itu seperti apa korelasinya, dari segi permasalahan-permasalahan yang ada, misalkan banjir, misalkan juga suhu makin panas. Ini kenapa? Orang-orang nggak tahu, orang-orang ngerasa ini natural aja, alami gitu. Tapi kita harus dari kecil tuh dikasih pengertian. Ini tuh sebenarnya kayak gini, ini tuh sebenarnya korelasinya tuh seperti ini, dampak-dampaknya adalah ini. Orang-orang jadi lebih ngerti. Artinya kalau misalkan dampaknya seperti ini, kalau gue nggak ngelakuin ini dampaknya nggak akan kayak gini dong gitu. Jadi mulai lebih ngerti untuk ngelakuin sesuatu. Udah semakin besar bisa diajarin juga mungkin lebih banyak practical things yang bisa dilakuin. Ini tuh sampah-sampah bisa diginiin loh. Kita tuh bisa mulai nanam pohon seperti ini. Ada loh di luar negeri atau di Indonesia cara-cara mengolah sampah tuh kayak gini. Bisa juga makin besar lagi
kan pasti kita semakin realistis untuk memikirkan gimana we need to live gitu, we need to live, we need to eat food gitu. Yes. Kita harus mikirin income juga. Jadi bisa dikasih tahu juga tentang business opportunities yang ada di bidang lingkungan. Jadi orang tuh semakin ngerti gitu. Even sekarang pun banyak yang orang-orang tuh kayak lu kalau kuliah itu jurusan lu kuliah jurusan itu opportunity bisnisnya apa, lo opportunity pekerjaan itu di bidang apa, orang-orang masih nggak ngerti kan. Gitu, itu yang paling penting sih. Jadi makin banyak orang yang tertarik ke sana, bisa ngarah ke sana, bisa being impactful while still making money. Yes, betul. Dan emang awalnya nggak gampang sih untuk nggak ngejelasin itu gampang kan. banget. Setiap kali aku ditanya juga, kamu kerjanya apa gitu ya. Sama papa mamaku mungkin sampai sekarang juga nggak tahu aku kerjanya ngapain gitu. Yang ngurusin sampah aja gitu taunya. Terus kayak, kamu ngurusin sampah, iya. Kamu jadi apa konsultan? Iya, udah iya aja gitu. Karena kamu udah ulang iya juga ya. Semuanya iya ada iya aja ya. Karena kalau dijelasin pun juga, tapi ya we're trying our best lah untuk ngejelasin. Dan sebenarnya memang again there's a big opportunity juga in the sector gitu kan. Dan semakin orang semakin orang aware di satu perahu yang sama, mencoba untuk menyelesaikan mencoba untuk melakukan sesuatu di permasalahan betul. gitu ya. Even ke aku pun juga kayak aku juga gitu kalau misalnya kita berkomunikasi talk show ke siapa target audiensnya. Audiensnya adalah anak-anak SMP. Oh, kalau anak-anak SMP ngomongnya seperti ini. Kita ambil contohnya itu kayak gini. Kalau misalkan ke anak-anak SMA, kita ambil contohnya kayak gini. Artinya anak-anak SMA kan lebih arahnya tuh kepengen, anak SMP biasa pengen masih main, masih baru besar. Anak SMA udah mulai nih mikirin kuliahnya mau seperti apa. Artinya kita bisa ngomongin tentang opportunity di bidang lingkungan ini. Udah kuliah, mau masuk ke pekerjaan atau mau masuk mulai bisnis di bidang entrepreneurship, di bidang sampahan ini, kita kasih tahu lagi opportunity uangnya di sini kayak gimana, ekonominya seperti apa gitu. Jadi beda-beda sih cara masuknya, nggak bisa disamain semua. Betul, setuju banget sih. Karena yang lihat balik juga sih kayak aku pas SMP nggak pernah belajar gitu. Jadi ya udah selengean gitu, nggak pernah bolos kelas dan lain-lain. SMA tapi mulai bertobat tuh, akhirnya mulai beli anak kayak ya untungnya tobat ya, karena kalau nggak kayak ngapain sekarang nggak tahu deh tuh. Coba anyway, interesting sih. Penasaran juga sih Owen, mungkin kalau kamu sendiri kayak udah terlibat langsung untuk edukasi, ngelihat berbagai hal gitu, kayak menurut kamu apa sih yang bisa membawa perubahan untuk isu-isu persampahan dan lingkungan ini? Ada beberapa sih, cuman aku pengen tahu dari Ci Angel nih. Ini buat yang belum tahu, Ci Angel kan expert konsultan gitu di bidang lingkungan. Berapa lama, Ci? Aku sebenarnya pertama kali itu 10 tahun lalu. Tuh kan? 2016. 2016 aku masih SMP. Aku masih SMP. Masih main-main atau main basket terus kerja. Nah, menurut Cici ini udah 10 tahun. Kok bisa nggak capek sih? Aku deh aja kadang-kadang kayak capek deh gitu. Bener. Jadi aku yang ditanya balik. Nah, sama solusinya apa menurut Cici? Oke. Nah ini sebenarnya balik lagi nih sih, kalau 10 tahun aku pertama kali itu 10 tahun pertama kali kan kerja di PBB waktu itu. Nah, terus kebetulan proyeknya di persampahan. Nah, cuma memang dalam 10 tahun itu nggak sepenuhnya di persampahan, tapi banyak banyak berkecimpung mulai 2021 lagi berkecimpung lagi di persampahan, tapi ngelihatnya ada memang dari sisi kebijakan gitu. Nah, kebetulan aku tuh banyaknya sebenarnya untuk regulasi pemerintah terkait dengan produsen gitu, which is perusahaan-perusahaan. Nah, jadi aku sih ngelihatnya memang sebenarnya dari masing-masing pihak nih udah dikasih ranahnya gitu. Misalnya kalau dari perusahaan kayak gini, nah masyarakat bikin bank sampah gitu, dan misalnya milah sampahnya, dan kalau dari daerah sendiri kan misalnya udah ada TPS 3R dan lain sebagainya gitu kan. Kalau menurut aku
perubahannya itu pastinya di mungkin role yang jelas juga gitu terkait dengan masing-masing stakeholders, apa saja sih yang harus dilakukan. Dan menurut aku solusi itu kan banyak ya, balik lagi solusi banyak gitu. Dan ada RDF, sekarang pemerintah juga kan lagi fokusnya ke waste to energy gitu. Nah, which is kalau di negara-negara lain pun juga sebenarnya ada nih beberapa negara misalnya kayak Singapura, tetangga kita, semuanya itu kan di mostly di waste to energy gitu. Tapi kalau di kita, karena kita juga punya prinsip-prinsip ekonomi sirkular, tapi gimana caranya ini bisa objektif menyeluruh, berapa banyak sih sampah-sampah yang bisa kita reuse misalnya, atau kita gunakan refill system gitu, atau berapa secara realistis ya, misalnya berapa sih, misalnya 10% gitu. Nah, habis itu misalnya berapa banyak yang bisa kita daur ulang? Misalnya another 10%. Tapi gimana nih caranya kita ningkatin yang dari 10% bisa jadi berapa 30% gitu misalnya. Nah, sisanya yang nggak bisa diapa-apain. Nah, ya udah kita waste to energy atau nantinya meskipun pasti kan ada residu-residunya tuh. Nah, itu yang baru masuk ke TPA, tapi TPA-nya pun juga bukan open dumping tapi bisa sanitary landfill gitu. Jadi aku setuju sebenarnya terkait tadi mungkin Owen bilang kayak generasi muda itu terkait dengan action gitu. Itu kita butuh banget energinya, karena jujur aku 10 tahun lalu sama aku yang sekarang nih kayaknya energinya udah agak berbeda gitu. Sekarang encok-encok sedikit. Tapi kayak ini sih, gimana caranya kita bisa mensalurkan energi-energi tersebut untuk kita punya gambaran yang menyeluruh juga gitu. Dan solusinya mungkin itu ya kalau dari aku. Nah, kalau dari kamu apa nih? Aku kurang lebih sama. I don't know, itu bisa menjadi kontroversial juga gitu ya. Karena kalau aku percaya di Indonesia tuh sampah udah banyak banget. Jadi udah numpuk banget, udah bergunung-gunung. Udah susah untuk diapa-apain gitu. Benar. Bantar Gebang contoh ya. Ini aku sering ke Bantar Gebang, jadi tahu beberapa data-datanya. Setiap hari masuk 8.000 ton. Betul. Kurang lebih. 8.000 ton per hari. Outputnya apa? Outputnya yang dikeluarin ada di sana itu jadi waste to energy kecil-kecilan, itu cuman 80 ton per hari. Terus juga ada RDF kan mereka sekarang. RDF tuh kalau nggak salah 200 tonan kurang lebih. Kalau nggak salah ya sekitar segitu ya. Jadi yang masuk 8.000 ton nih, yang keluar 280 ton. It's not gonna be apple to apple. Mau yang keluar 1.000 ton pun juga tetap aja not apple to apple gitu. Nggak bisa disamain, nggak bakalan bisa seimbang. Jadi kalau aku lebih mikir, gila, ini kita let's start from zero lagi. Kita musnahkan semua gunungan sampah yang ada di Indonesia dengan cara waste to energy, dengan cara pyrolysis misalnya beberapa, ada yang bisa incinerator. Of course kita harus mikirin tentang polusinya kan. Gimana caranya supaya asap yang keluar pun juga bisa bersih. Itu juga perlu diperhatiin, dan beberapa pun juga berhasil ya. Di Singapura itu asap yang keluar pun juga lebih bersih. Denmark juga sangat bersih. Even katanya waktu itu pas ke Denmark ya, asap yang keluar di cerobong asap ini warnanya putih sih. Iya, itu lebih bersih daripada kualitas udara yang ada di jalanan, Ci. Wow, gitu ya. Mereka klaimnya seperti itu. Wow. Jadi mereka sangat itu ya, maksudnya kita harus mikirin itu juga. Oke, kita ilangin dulu nih dengan cara seperti itu, baru berkala sama kayak Cici bilang. Oke, kita bisa ngapain, sistemnya apa yang bisa didaur ulang, apa yang bisa di-reuse satu persatu, termasuk dari segi edukasi. Gitu. Betul, supaya sistemnya berjalan. Karena sebenarnya kemarin menarik juga pas ngobrolin dengan Mas Dodi di episode sebelumnya, kita juga ngobrolin emang ada beberapa komponen gitu, ada 5 komponen. Tentunya edukasi sosial budaya itu salah satunya gitu, tapi tentunya gimana caranya kita ngedrive ini dari sisi isu politik, karena ini juga balik lagi political will gitu dari sebuah negara untuk bisa menjalankan ini, karena tentunya butuh investasi, butuh efforts gila-gilaan gitu untuk melakukan hal ini gitu. Dan secara lembaga juga gitu, gimana apalagi di Indonesia dengan
berapa 280 juta penduduk, kita dari Sabang sampai Merauke, kabupaten kota itu kan sampai 500-an gitu, dan semua masing-masing punya otonominya sendiri. Nah, gimana bisa membuat kelembagaan yang kuat juga. Tentunya isu persampahan itu berhubungan sekali dengan pemerintah gitu kan, dengan DLH dan lain sebagainya, sampai bahkan masuk ke TPA yang harusnya tempat pemrosesan akhir tapi sekarang jadi tempat pembuangan akhir gitu kan, unfortunately gitu. Nah, itu dari situ juga, dan dari financing tentunya, financing dan bagian sosial budayanya ya yang perlu kita educate orang-orangnya juga gitu ya. Betul. Nah, ya banyak PR-nya. Banyak. Betul. Tapi kemarin sebenarnya banyak. Udah 10 tahun change-nya belum beres-beres ya. Iya nih, pusing. Bahkan sebenarnya kita dari TPA Lui Gajah pun itu kan udah 21 tahun. Kamu udah lahir belum tuh? Udah. Udah. Puji Tuhan udah. Cuma belum. Aku juga masih kecil. Ya, udah 21 tahun. UU terkait dengan pengolahan sampah udah dari 2008. Berarti kan itu udah berapa? 18 tahun. Ya, tapi ya kita progresnya masih inilah masih jalannya masih panjang. Cuma yang menarik pun bahkan di negara maju juga sebenarnya itu butuh waktu 50 tahun untuk bisa membuat sistem yang berjalan gitu. Bahkan waktu itu jadi aku tahun lalu sempat juga diajak sama Danish Embassy buat, itu kamu juga pernah ya ke ke Denmark. Bener, untuk ngelihat di sana, dan kayak edukasinya pun sampai mereka bisa di rumah milah sampai 10 biji itu 10 jenis itu butuh 20 tahun untuk mereka bisa melakukan edukasi. Tapi yang menarik pas ditanya, jadi apa nih sticks and carrot-nya gitu kan? Nggak ada punishment gitu, tapi nurut aja masyarakat di sana gitu, kayak oh hebat ya bisa nurut aja, gimana caranya gitu ya. Ternyata kenapa bisa nurut aja, karena ada kepercayaan dari sistem ini di mana orang-orang ya udah mau nggak mau mereka ngikutin gitu. Betul. itu menarik banget sih, waktu juga ke Denmark ya. And the fun fact tentang Denmark adalah mereka adalah negara paling tidak ada korupsi, anti korupsi very low corruption di dunia, number 1 kalau nggak salah waktu itu aku cek. Jadi ya dari segi masyarakatnya pun juga percaya ke pemerintahnya pun juga menjalankan kegiatan-kegiatan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi semua itu berjalan dengan baik lah. Betul. Ya memang sebenarnya nggak bisa dibandingin sih. Not very apple to apple. Betul. Tapi tentunya ada banyak hal lah gitu yang bisa kita contoh. Kita bisa contoh. Kita bisa gitu. pelajarin. Betul. Dan sebenarnya kan kalau sekarang kita ngomongin edukasi, bahkan solusi dan lain sebagainya, kita juga bisa mulai dari sesuatu yang sifatnya small dulu lah gitu. Kita incubate, piloting di sebuah tempat sebelum nantinya kita bisa scale up itu juga gitu kan. Nah, kita butuh success story-nya inilah gitu. Yes, oke. Nah, mungkin Owen makasih banyak udah ngobrol dan sharing banyak. Cuma pengen ini sih, mungkin satu harapannya Jeremy Owen gitu misalnya. Sampai 10 tahun mendatang, kalau kamu bisa ngelakuin, mungkin kalau kamu bisa ngelakuin satu hal aja dan gak mungkin gagal gitu, pasti berhasil nih. Kira-kira apa sih yang mau kamu lakuin gitu? Tentang persampahan. Bikin ekosistem pengolahan sampah sendiri sih. Jadi semuanya end to end, daripada kalau kita ngandelin pemerintah kan artinya bukan aku yang lakuin kan. Jadi yang aku lakuin adalah kita bikin ekosistem pengolahan sampah sendiri. Kalau misalkan dari pemerintah nggak bisa melakukan itu, jadi bisa oper ke aku gitu. Bisa oper ke aku supaya bisa diberesin semua sampah-sampahnya. Indonesia bersih, Jakarta bersih, nggak ada banjir. Amin. Ya. Jadi semua itu sih. Semua bahagia. Semuanya happy, semua bahagia. Dan kita bisa promosiin Indonesia ke global lainnya nanti. Jadi orang-orang bisa sekolahnya di Indonesia, nggak sekolah ke Belanda lagi. Gitu itu yang dia. ngajar Owen. Amin. Yes. Thank you banget Owen udah mau mampir ke sini. Seru banget dan kita learn so much banget dari Owen. Aku juga. Thank you so much. Dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeay. Thank you so much. Thank you. Thank you sih. Thank you.